Yang menarik bagi gue ya memang Sebelumnya di pada Paman akhirnya Sap. Cina memanfaatkan hal-hal positif dari peradaban Amerika itu dan dia merevisinya pula. Apakah ini yang akan dipakai Trump untuk memenangkan pemilu? Ntar dulu. Itu maksud gue, bro. Karena ini yang gue lihat, setujulah gue nih dengan apa yang dikatakan Ki sore tadi. Bahwa Anglo-Saxon media ini, baik dia liberal maupun konservatif, dia sama-sama Anglo-Saxon. Dia nulis di Komunis Party. Padahal Cina itu nggak ada komunisnya yang sebagai antitesa daripada liberalisme. Kepada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sap, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Nah, sama ini, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini Paman Sap harus tidur nih karena udah jam 3 pagi di Amerika. Gak apa-apa, karena lu udah berhasil memancing ini. Gue udah hilang ngantuk gue. Malah habis ini gak bisa tidur lo ya. Gak bisa tidur. Nah, jadi tadi kan pertanyaan gue soal apakah isu ini akan menjadi sebuah senjata di dalam pertarungan ini. Karena Cina kan kata lu tadi bisa mengelak lah. Gue nggak komunis seperti yang lu ceritakan gitu kan. Ini bukan komunis dalam konteks perang dingin lagi gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya ini seperti pidatonya Trump tadi yang gue sempat singgung bahwa dia bilang bahwa tidak ada lagi di Amerika itu banyak Toyota, tapi di Tokyo saya nggak menemukan Chevrolet katanya. Nah, pertanyaan gue sebenarnya, apakah ini jadi sebuah evaluasi buat kepemimpinan Trump sendiri dalam pembangunan ekonomi Cina yang tapi masih menarik bro, kompetitif? makanya gitu. Kalau pandangannya Mahbubani mengatakan jangan berantem. Karena kalau kalian berdua berantem, dunia kacau katanya. Oke. Kenapa? Agak beda, bos. Iya. Jangan lu bilang Jepang, oke. Tapi jangan salah. Ternyata bro, Ford bro, itu banyak mengambil keuntungan daripada blasemnya ekonomi Cina. Boeing, bos. Boeing itu ribuan pesawat dibikin Boeing untuk melayani market Cina. Betapa sejahteranya Boeing bro. On another side and on another side of coins gitu. Yeah. Dan untuk Ford ternyata, jadi bro, Ford itu produksi terbesarnya di Cina untuk warga Cina, tapi dia bersama brand lokal. Jangan lu lihat kayak mobil Cina masuk ke Indonesia, Ri. Itu sudah derivasi ketiga, Ri. Dari Ford kerjasama dengan produsen lokal. Dia membangun Ford dan X. Kalau YouTuber zaman sekarang kolaps lah ya, kolaps. Udah kolaps dan dia membangun produk baru. Dan dia memang cuman mereka berbisnis gitu loh. Karena ini bangsa pedagang. Ya ada yang mengatakan ini lebih ekstrim. Gue pernah membuat usaha. Mitra gue, teman gue, warga keturunan Cina. Dia ekstrim ngomong sama gue. Udahlah Mif, kita nih begini nih, cuan di sini, kita bisnis. Gak ada urusan. Kalau kita mitra sama Amerika gini. Kalau kita mitra sama Tiongkok gini. Dan dia ngomong gini sama gue. Ini mas gue nyatat ya. Apa namanya? Cina ini gak ada agamanya, dia bilang. Agamanya ya duit, dagang, dia bilang. Gue agak mikir juga. Beda loh bro. Indonesia majority agamanya itu Muslim. Amerika itu peradabannya yang gue bilang tadi Judeo-Kristiani. Kristen itu adalah bagian dari sejarah dibentuknya Amerika nih. Pilgrim tadi yang udah gue ceritain di sejarah Paman Sap sebelumnya. Nah, Cina itu ya perdagangan jalur sutra, Pak. Bagaimana ya jual gerabah, ya kan? Berdagang jadi otaknya itu. Iya bro. Iya. Artinya jual gerabah itu gue udah lama gak dengar kata itu. Iya bro. Nah maksud gue jangan-jangan partner gue ini benar bro. Iya kan. Sehingga Cina pas dia menjadi mitra dagang bagi siapapun. Dia bangun bandara di Bangladesh, dia bangun di Afrika, dia mitra dagang, dia bangun Belt Road itu. Itu part of civilization sebagai bangsa pedagang gitu loh bro maksud gue. Ya, kalau Pak Dubes New Zealand kemarin ceritanya di sana udah investasi Cina juga semuanya. Gitu. Nah karena apa? Sebagai dia peradaban pedagang. Iya
yang bertemu dengan entrepreneur ala Amerika gitu loh, bro. Jadi kalau dia pedagang Cina lawan entrepreneur Amerika. Jadi ini sama-sama main. Nah, menurut Kisore, kalian jangan berantem deh, dia bilang. Kalau kalian berantem nih, dia bilang, kacau nih dunia, katanya. Iya. Kata kayak jangan. Jadi lu tahan ego lu, jangan lu paksain amat Cina jadi demokratis kayak yang lu bayangkan. Tapi tolong lu Cina, lu juga paham juga ya. Gitu. Karena nih kalian coba nih masing-masing. Jadi dia bilang kalau dua-duanya nih nggak saling gue sangat banyak Kisore dalam bukunya menulis sadly. Sedihnya. Ya agak romantik dia melihat ya kan. Tapi ya sayangnya dia bilang ya kan. Jadi bilang tolong kan jangan berantem dia bilang. Kita lihatlah Amerika juga tolong menjadi meritokrasi lagi. Karena ini kuat dari middle class. Tapi hey Amerika, 40 tahun middle class lo di-stuck katanya. Itu menarik loh, 40 tahun loh. Jadi berarti kan dia mau bilang begini. Dia mau bilang gini, 40 tahun itu kan berapa kali presiden konservatif, berapa kali presiden liberal. Tapi hanya satu presiden PKC di Cina dari 40 tahun ini. Sementara lu bilang no bourgeoisie, no demokrasi. Boy, this is the new bourgeoisie and no demokrasi in second opinion gitu loh, bro. Ini agak menarik. Nambah lagi kata menarik gua nih ya. Kalau jangan-jangan gini nih ya. Paman Sap ini banyak akan menstimulasi ide-ide teman-teman nulis skripsi. Kalau dulu tuh gue ingat baca tulisannya gurunya kawan kita, Chuck Tilley gitu kan. Nah, Tilley pernah bilang gini, ada negara-negara yang secara elektoral itu demokratis, tapi pemerintahnya tidak demokratis. Nah, tapi ada negara-negara yang secara elektoral itu tidak demokratis, tapi pemerintahnya demokratis. Maksudnya apa? Housing for all ada di Singapura gitu kan, ya kan? Nah, soal working opportunity besar di China, pemerintahnya punya orientasi itu. Betul. Nah itu bro, itu juga ada di sini. Bagaimana dia mengatakan demonstrasi di Hong Kong? Nah, itu dia bilang tadi. Itu ternyata banyak terjadi karena dia bilang gini, kalau lu punya $1 juta, lu belum bisa punya apartemen di Hong Kong. Iya, benar. Tapi kalau lu punya $1 juta, lu udah bisa punya 4 apartemen di Singapura. Meskipun nggak yang di pusat kota ya, tapi di pinggiran. Di Hong Kong, kan Hong Kong kecil ya. Nah, sehingga terjadilah demokrasi. Nah, waktu itu ada pengusaha yang mau bikin apartemen ala Singapura. Iya. Supaya bisa diakses oleh orang Hong Kong kebanyakan. Tapi gara-gara lobby daripada mainland nggak jadi. Sehingga mereka lah sebenarnya orang-orang yang protes ketika demonstran di Hong Kong itu. Jadi orang-orang yang memang susah secara ekonomi, stuck, dia nggak bisa naik. Nah, gue lihat sama juga bro. Misalnya demonstrasi yang lagi marak di sini sekarang, ada gitu-gitunya. Kalau dulu ketika menolak perang Vietnam, itu baby boomers yang sudah jadi anak kuliahan. Sekarang ini milenial umuran gue bro, yang stuck di tengah di bawah. Ini menarik pak. Trap ya, trap. Jadi dia nggak bisa naik, dia merasa capek dengan pertarungan ras yang dimainkan oleh politik liberal demokrat, saling membela, membangun narasi yang paling top dalam meningkatkan kesejahteraan oleh orang hitam. Yang demokrat bilang gua adalah presidennya the black, tapi orang konservatif bilang, lihat tuh di negara-negara demo-demo dan yang dibunuhin sama polisi itu di tempat-tempat yang dipimpin oleh liberal katanya. Lihat ketika Rudy Giuliani memimpin New York, kriminalitas turun, kehidupan jadi lebih baik, dia Republikan, nah, gitu. Tapi problemnya ternyata nggak di situ. Problemnya ya stuck pak, nggak bisa lebih baik, terjebak drug, terjebak ini, terjebak itu, pendidikan nggak bisa akses yang lebih baik, ya kan? Tapi setelah dilihat set datanya, menurut ekonomi ini 40 tahun pak stuck, bottom 50% Amerika tuh decline. Sementara bottom 50% Cina itu naik eksponensial loh. Sementara demokrasi without middle class. The other side, there are so many new middle class in China.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana middle class di Indonesia. Ini kan lebih hikmah lagi nih. Jadi di tengah kerajaan yang memimpin silih berganti. Jadi kita balik ke Amerika. Ini Trump pollingnya lagi hancur semua nih. Kemarin kita sempat diskusikan juga di WA tuh. Kira-kira punchline-nya apa nih buat dia the art of comeback-nya nih? Iya, menurut gua dia nggak punya pilihan, Pak. Menurut gua dia diingatkan oleh mulai diingatkan oleh para leader senior GOP. Jangan layanin permainan personal daripada liberal. Please Donald Trump. Kalau kita mau melanjutkan ini 1-2 periode. Karena Trump kepancing kalau udah main personal, dia showman kan. Dan dengan liberal ngerti hajar pribadinya. Nah, makanya Trump hanya bisa sebagaimana Paman Sap sebut. Sampai November apa dia kasih stimulan ekonomi apa terhadap, sementara kan baru ada vaksin sampai akhir tahun. Jadi kan November vaksin belum ada. Nah, kemarin misalnya dia udah mulai itu yang gue bilang sama lu kemarin. Dia mulai sadar dengan masukan daripada GOP leader ini, mulai kan dia nggak layanin permainan. Jadi di White House dia presentasi ada 4,6 juta pekerjaan baru di bulan Juni. Jadi kan 30 juta kehilangan pekerjaan gara-gara COVID, bro. 4,6 Juni karena kita udah mulai reopen, kita udah bisa tambah 4,6. Dia mulai paham. Nah, ini menarik gue lihat. Dia nggak melayani one-on-one interview lagi. Karena di dalam tuh ada CNN dan CNBC kan. Jadi selesai dia balik ke belakang langsung menucin menteri ekonominya sama dua orang menteri yang melayani itu. Menteri-menteri, dia pergi. Karena benar ketika ke menteri pun wartawannya nanya juga itu soal pakai mask nggak pakai masker ya. Ada gitu-gitunya masih lagi bro. Itu kemarin ada peloncakan di sana kok nggak pakai masker. Kenapa sih presiden nggak pakai masker? Akhirnya dia, tapi kan memang ya bagus juga sih. Pada umumnya bro, Trump tuh dia sendiri yang selon. Menterinya itu santun bro. Jadi menterinya jawabnya, kita paham ini si menuncinya baik ya kan. Even William Barr, even attorney generalnya ya, William Barr senior tapi ngomongnya enak. Dia tuh nggak meledak-ledak. Jadi dia walaupun dianggap dia kaki tangannya Trump untuk mengamankan kroni-kroni Trump ya, tapi dia dengan pengalamannya yang wise itu bisa untuk begini. Jadi nggak juga jadi gegas-gegas gitu loh. Si William Barr-nya jadi bagus juga gitu. Jadi kalau Trump-nya berubah juga orang nggak seneng juga kan? Nggak seneng juga. Ya mengambil market lain ya suruh anak-anak bawahannya. Nah makanya dia muter-muter sama sih. Ini muter-muter di sana kayak tadi kan. Dia ini bro. Dia ngerayain 4th of July di Rushmore Memorial bro. Yang tadinya tuh bahkan orang liberal ekstrim mau itu patung hancurin aja dia bilang gitu kan. Jadi kan ya kan susah, itu sama gini lah. Jadi yang gue bilang itu bahwa memang ada bablas-bablasnya para liberal ekstrim jatuhin patung ini patung itu. Jadi nggak hanya patung Konfederat yang dijatuhin, patung Lincoln dirusak, patung George Washington dijatuhin, dapat angin lagi Donald Trump gitu loh. Tapi kan permainan ini permainan wilayah religion bro. Itu kan religionnya Amerika ya. War hero, demokrasi, iya, civic religionnya dia gitu loh. Abraham Lincoln itu kan prophet-prophetnya bro, iya kan, dari civic religion mereka. Bermain di wilayah itu, jatuhin Robert Lee, tapi Robert Lee kan juga, walaupun dia adalah konfederasi, tapi dia kan juga tokoh pendiri bangsanya. Nah maksudnya, begini-begini kan susah ya. Ini sama kayak kita berdebat bro. Ini sebenarnya udah bisa terasa sama kita nih. Tahu nggak lo? Yang terjadi di Amerika ini terjadi di Indonesia kemarin. Lu ingat nggak? Apa? Sultan Hamid, Pak. Itu kan jadi terbelah, Pak. Susah, Pak. Pak Hendro di satu sisi bilang dia traitor. Tapi di sisi yang lain nggak bisa. Orang-orang dari Pontianak akan mengatakan dia pahlawan. Kurang apa jasanya? Dia mendirikan bangsa, memberi lambang ini negara kita, banyak membantu Bung Karno dan Bung Hatta, dan terbelah. Terus kita mau hilangkan Sultan Hamid dari sejarah perjalanan bangsa kita hanya karena versi sisi lain dari kesalahan yang pernah Sultan Hamid lakukan. Nah itu juga terjadi Pak. Liberal ekstrim jatuhin patung-patung tokoh konfederasi. Bahkan yang gue bilang gila Pak, Princeton cabut nama Woodrow Wilson Pak. Dari nama School of Public Policy-nya. Lu bayangin, bros. MWA-nya menyetujui. Cuman kan itu, bos,
Gordon Willis itu presiden Amerika, Pak. Bahkan artinya apa? Kalah voting, Pak. Kalah voting elemen daripada liberal di Princeton itu. Oleh kalah voting elemen konservatif, elemen konservatif ya. Kita nggak nyebut partai. Artinya cuman itu kan jadi bikin kayak orang, misalnya kalau case di Indonesia, ya pasti sakit hati, Pak. Anak keturunannya, orang-orang yang memegang nilai itu, iya kan? Loyalis, sama kayak belum lagi kan? Loyalis, belum lagi dinda-dindanya kan banyak. Nah itu kan equal in number in election, iya kan? Sama seperti ya kayak Sultan Hamid, Pak. Walaupun ya begitu ya kemarin kan, akhirnya kan gila, Pak, bersuara orang di mana-mana. Ya. Akhirnya tambah banyak lagi orang membukakan kebaikan Sultan Hamid untuk Republik, ya kan? Ya, nah, maksud gue ya kayak gitu, Pak. Itu terjadi di sini. Nah, maksud gue kalau lu balik lagi tadi ya sentimen Cina, anti Cina. Kalau sentimen anti Cinanya adalah sentimen komunis sebagai antitesa demokrasi, hilang, Pak. Karena udah nggak relevan. Tapi nih, gue ngeri, Pak. Kalau anti Cinanya disebut, lu buat virus sehingga gua jadi menganggur, bisa jadi, Pak, karena ekonomi. Gua jadi nganggur, bisa jadi. Nah, ini gitu, kan? Karena gara-gara ekonomi gitu loh. Dan itu bisa jadi banyak orang Amerika yang percaya kan dengan narasi. Bisa banyak. Itu kan soal narasi itu. Iya. Jadi kalau lu tanya itu, nah tinggal lah lu balik lagi ke pertanyaan lu di negara bagian-bagian swing itu. Dia fokus di sana. Nah, Trump ya mau nggak mau, Pak, harus main kembali di wilayah purple ini, ya kan, wilayah antara biru dan merah itu ungu. Iya kan. Nah, jadi bukan lagi swing state istilahnya nih, ini purple state. Di purple, bukan beda lagi itu di purple. Iya. Gitu. Oke, Pak Mansap, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Sudah saatnya Pak Mansap menikmati tidur. Iya, jadi begini. Kita harus istirahat karena hari ini gue merayakan 4th July kan di selatan. Gue ke Hyde Park tadi, ketemu dengan Jamie dan keluarga. Gue mau nanya nih, ini soal pribadinya Pak Mansap ini. Iya. Lu pernah nggak terbayang dalam hidup lu? Gue geli sendiri nih ya. Terbayang dalam hidup lu merayakan 4th of July ini. Dulu lu sebagai anak Dumai gitu kan. Gak ada, Bos. Iya, dibuang dari Bukit Tinggi. Gak ada, Bos. Jadi gua nih sejarah memang berulang, Pak. Dulu gua dibuang dari Bukit Tinggi ke Dumai kan. Sekarang gua dibuang oleh hidup dari Jakarta ke Chicago, Bos. Dan lu dibuang tapi mudah-mudahan untuk hidup yang lebih baik, Pak. Iya. Lu selalu dibuang ke tempat yang membuat lu lebih bermakna, gue lihat. Nah, ya itu, Bos. Ya. Lu lebih bermakna, itu benar. Itu luar biasa. Lu kalau lu sebut itu, gue harus amini, bro. Itu gue, aduh gila, bro. Gue bersyukur, ya Allah, gue bersyukur gitu loh, bro. Aduh gila. Memang ini soal makna, Pak. Bukan soal better life, bukan. Ini soal the meaning of life. Yeah. Nah, ini bagaimana hidup lebih bermakna, bener, Pak. Itu bener. Jadi kalau lu tanya, gue nih dalam sejarah kehidupan gue, ini the best ini, iya kan? Iya kan, gue luar biasa. Nggak kebayang gue. Buat penonton Total Politik yang pengen tahu lebih dalam soal Pak Mansap ini siapa, silakan baca buku Sebuah Awalan. Oh, berarti gini, bro. Ya. Nah, gini aja. Ya. Kan stok buku gue masih banyak, bro, di Indonesia. Nanti gue suruh tim gue kirimin ke lu, kasih giveaway aja, bro. Iya, boleh. Kasih giveaway aja. Iya. Kasih giveaway ke jemaah Total Politik. Karena kan nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Dan berarti kan tadinya gue pikir gue akan ke parlemen, ya kan? Dan setelah di parlemen baru ada buku kedua, Bos. Nama bukunya gue udah punya judulnya, bro. Langkah pertama. Langkah pertama. Tapi ternyata Allah nggak begitu. Langkah pertama itu Amerika. Dan Total Politik ya. Bab pertamanya Pak Mansap, bro. Pak Mansap. Oh ya gitu aja ya. Nanti gue pikir
100 biji ada tuh gue kirimin. Nah, Ya, ini jangan tuh 100 lah. jamaah. Ya, boleh tuh 100 lumayan 100 banyak. biji ada di Ya. rumah gue ada 1000 lagi tuh. Ya, Kalau ya nggak salah gua ada 200 lah 1000 kalau biji. gitu, 200 itu. Boleh nanti gue kirimin. Kan Jadi 10% dari penonton kita tuh, 200 Iya, lah. giveaway Iya, kepada giveaway. jamaah-jamaah Paman Sap. Iya. Karena yang baru kenal, kan banyak yang belum kenal, yang baru-baru Iya. kenal. Nah, jadi biar tahu lah. Ya benar, oke. Iya, Dan- iya. Tapi ini benar juga, Ri. Jadi maksud gue kayaknya mesti jadi nih buku langkah pertama kita nih. Iya. Ya ini Aduh, gua bener. secara tidak langsung tuh gue menyumbang satu judul di sana. Satu judul. Iya, Betul. Terima kasih, Ri. Ada Gua cerita bener-bener- satu judul gue di sebuah Gini. awalan, di sebuah Iya awalan. benar. Iya, betul. Ya. Denganmu gini ya, tapi tanpamu itu. Denganmu tapi tanpamu. Tapi gini, menurut gua, Ri, iya, Mas, itu pertanyaan yang luar biasa dalam ya. Gua nggak pernah bayangin, Ri. Gua merayakan 4 of July, Ri. Iya. Di Amerika gua nggak bayangin. Di Danau Michigan. Dan itu hari pertama gua berenang di Danau Michigan. Iya. Kayak gini, Ri. Kan gua nyampe winter. Itu dingin, Ri. Dan tadi mulai di open. Dan gua nggak bawa baju. Banyak yang berenang. Wah, itu enak banget berenang di Danau Michigan, Ri. Enggak, gue agak geli aja lu pamer-pamer. Gue habis ngerayain the 4th of July nih. Dan gue udah tahu banyak kehidupan lu kan. Paling enggak gue baca di sebuah awalan gitu kan. Iya. Selain yang gue udah tahu Iya, juga iya. behind the Iya. book gitu ya. Tapi Iya, betul. ya, mendengar lu ngomong the 4th of July ini agak geli gue entah kenapa. Ini ntar lagi lu ngomong Enggak. Thanksgiving segala macam nih kayak Iya. Super Bos, Bowl ini lucu, gitu bro. kan. Ini lucu. Ini lucu. Jadi di jalan pulang tadi, bro. Kak Winda udah ketiduran. Gue nyetir. Terus Mahama Jingga masih fresh, masih seger di belakang, tau gak lu? Dia berdua anak tuh belakang, tau gak lu? Dia nyanyi Star Spangled Banner gitu. Disiarkan langsung dari Illinois, Amerika Aduh, maksud Serikat. gua, Gitu. iya, maksud gue kan. Oh iya. Dan jadi gue nggak kebayang. Nah itu yang gue bilang tadi ya, udahlah. Memang Allah lagi bawa gue ke sini. Jadi gue harus bisa untuk supaya hidup lebih bermakna dan menjadi orang yang lebih baik. Iya, lu ingat gitu gak? kan? Lu setiap lu tersandung, pasti lu hijrah kan? Oh iya, kan? benar. Iya kan? Tersandung di Bukit Tinggi, tinggal kelas, hijrah ke Dumai gitu kan, jadi juara gitu kan? Juara. Iya kan? Iya. Tersandung di politik, Ya, hijrah gue gak pernah tinggal kelas di Bukit Tinggi, bro. Tapi Bukan. rapor gue merah. Iya. Rapor gue merah. Iya kalau dilanjutin tinggal kelas lu itu. Iya, kelas itu. Iya. Lu itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati aja itu. Iya. Iya betul. Pindah ke Dumai ya. Bener. Iya. Selesai di Dumai, stuck gue ke Padang Panjang. Iya. Ya kan? Di Padang Panjang stuck ke Depok. Iya. Depok ini agak lama. Stuck tadinya pengen hijrah balik ke Riau, maju DPR. Allah bilang hijrahnya ke Amerika. Bos, ini gue pikir-pikir, bro. Lu baca nggak bukunya Kang Iwan yang Nine Summer Ten Autumn? Iya tahu. Itu istri gua sangat menyukai buku itu. Jangan-jangan gue nanti kan itu di film kan, bro? Iya. Berarti jangan-jangan nanti gue bisa juga, bro. Ini kita nggak tahu jalannya gimana, bro. Jadi nanti ini entah berapa winter gue di sini. Entah berapa winter. Ya tapi kalau buku lu di film kan gue titip satu aja. Apa? Yang jadi gue Reza Rahardian. Enggak, bro. Yang jadi lu Panji, bro. Aduh, gila. Jadi gini pemirsa, jadi maksud gua ini apa namanya? Alhamdulillah juga sih, maksud gua mungkin gini juga. Nah ini kan nggak pernah kita duga, Ri. Dan ini gua tahu ya, nggak ada dalam perencanaan lo. Membangun total politik ini nggak ada. Dan nggak ada juga, Ri. Kalau nggak ada pandemi, kan nggak ada podcastan ini, Ri. Iya kan? Ada yang kita zoom gini. Nggak ada zoom-zooman begini kalau nggak pandemi kan kita nggak kepikiran. Jadi menurut gua ini sudah
Jadi ini sudah bagian dari rencana Allah. Jadi kita jalani aja. Ya. Untuk gua jadi better person, untuk lu jadi better person. Ya, Iya sih. semuanya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada Lauhul Mahfuz. Tugas kita menjalani, tapi makin naik usia, makin kurangin yang buruk-buruk, ya kan? Makin kita yang baik-baik, ya kan? Kan gitu. Tapi kan begini, nah, ini yang penting. Every saint have a past, every sinner have a future. Itu penting itu. Setiap pendosa punya masa depan. Setiap orang suci punya masa lalu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi sinner yang punya future. Karena Amin, we ya are not Rabbal. saint. Karena we are not saint. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Amin. kasih Al-Mukarram. Ya, oke. Paman Oke, Sam. Bali. Semoga hidup kita makin bermakna. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Dah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.